Assalamualaikum Sobat Lasismu, selamat datang di podcast solusi spesial Ramadan Zakat Majukan Kesejahteraan Bangsa. Saya Sagitar Pawan. Pada episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin sering kali kita dengar, namun masih banyak yang belum paham, yaitu terkait kafarat. Sebagian dari kita mungkin masih bertanya apa itu kafarat, lalu juga bagaimana kita membayar denda kafaratnya. Yuk kita cari tahu bersama Associate Profesor Dr. Dian Berkah, SHIMHI, selaku Dewan Pengawas Syariah Lasismu Jawa Timur dan Sekretaris Majelis Tarjih PWM Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya nih Ustadz, mungkin di masyarakat masih sering kali kita mendengar kafarat, tapi masih belum memahami secara mendalam terkait kafarat itu. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa sih itu kafarat, Ustadz? Iya. Jadi saya kira ini di awal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Lasismu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sedikit untuk meliterasi ya, terutama khusus tentang kafarat. Jadi kafarat pada prinsipnya adalah bagaimana sumpah yang kemudian sumpah itu dilanggar. Ya, tentu ada juga nanti yang kafarat yang di dalamnya itu adalah karena mereka itu melanggar larangan-larangan Allah, seperti mereka yang di dalam bulan puasa Ramadan mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, disitulah nanti yang saya kira nanti bisa kita coba bedakan apa kafarat dengan jenisnya, lalu bagaimana sanksi yang bisa dilakukan untuk membayar denda itu. Nah, ini saya kira mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Karena itu jangan sekedar kita berucap, termasuk juga di bulan Ramadan ini hati-hati jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah, apalagi yang nanti sifatnya kafarat yang ini cukup berat ya dendanya. Saya kira itu. Baik Ustadz, tadi disebutkan bahwa kafarat ada beberapa jenis. Tadi ada yang bisa melanggar sumpah atau yang dilakukan kesalahan di bulan Ramadan. Iya. Nah ini apakah setiap jenis dari kafarat ini nantinya berbeda nanti dendanya itu Ustaz? Iya. Nah, saya kira di sini contoh ketika kita merujuk di surah Al-Maidah ayat 89. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ada mereka yang nanti bersumpah dengan dia untuk bernazar misalnya, kemudian dia dengan sengaja ya dengan sendirinya begitu. Nah, disinilah secara langsung Allah menyampaikan ketika mereka kemudian melanggar sumpah itu ya, kemudian mereka dikenakan denda kafarat. Denda kafaratnya adalah hanya memberikan 10 memberi makan orang miskin. Tentu dalam ayat ini Allah sampaikan adalah bagaimana mereka yang seperti mereka lakukan dalam keluarga mereka. Ya, tentu tidak memberatkan. Nah, oleh karena itu ukurannya ketika kita kena kafarat ini ya, namanya kafarat yang ringan, tapi juga jangan sekedar kita menyepelekan ya, walaupun hanya sebatas denda kita membayar makan kepada 10 orang miskin, tapi ini kan juga bagian dari larangan yang jangan juga kita sentuh. Saya kira itu. Nah, kemudian kalau nanti kita ada kafarat yang kita kemudian melakukan perbuatan yang dilarang ketika di bulan Ramadan seperti berhubungan suami istri, yang ini cukup berat nih. Bagaimana kalau dalam Al-Quran Allah sebut berpuasa dia berturut-turut itu tidak boleh putus ya, yang kalau nanti kita berikan ukuran dia secara denda memberi makan kepada 60 orang miskin. Tapi kalau berpuasa dia mampu, itu lebih baik. Yang kita sebut namanya puasa kafarat ya, yang itu 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus Ustaz. Tidak boleh putus. Tapi bagi mereka yang memang dalam keadaan dia memang tidak mampu, baik secara kesehatan maupun ya memang dia tidak mampu melakukan itu karena mungkin sudah tua dan sebagainya, maka dia boleh membayar dengan memberi makan kepada 60 orang miskin itu. Orang miskin. Nah, ini saya kira yang harus
bisa disesuaikan. Tentu ini tidak gampang ya. Walaupun dalam Al-Quran puasa itu lebih baik. Ya, nah karena itu saya kira kita sekarang ada lembaga zakat. Jadi bisa dimanfaatkan agar dana kafarat yang kita bayar itu betul-betul tersalurkan secara tepat. Jadi bukan sekedar kita bayar. Nah, saya kira itu, Mas. Berarti untuk denda kafarat ini diutamakan untuk berpuasa tadi ya Ustadz ya? Iya. Secara 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Iya. Oke, baik. Jika memang ada kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, boleh membayar dendanya dengan Memberi makan orang miskin sebanyak 60. Iya. Itu boleh dicicil nggak Ustadz? 60 orang ini. Kayak sebulan dulu 20, bulan selanjutnya 20, itu boleh nggak Ustadz? Iya, memang ini kembali kepada juga ada dalam hadis Nabi, ada sahabat seorang laki-laki datang kepada Nabi ya, kemudian dia mengadu bahwa saya pernah berbuat ya yang dilarang. Kemudian dia, oke, kamu gitu mampu nggak berpuasa? Nggak mampu. Mampu nggak membayar denda kafarat ya dengan memberi 60 makan? Nggak punya ya Rasulullah. Itu kemudian tiba-tiba datang ada orang yang berbagi untuk membantu ya untuk makannya orang ini. Kemudian, bolehkah aku bayar ini? Nah, tentu memang ada bagi mereka-mereka yang tidak mampu, kalau kita bisa punya nilai tanggung jawab kita, ya tentu kita boleh dengan cara kita cicil ya untuk membayar kafarat kita ya. Nah, karena itu sekali lagi dalam Islam kita juga punya prinsip taisir, kemudahan. Tapi bukan berarti memudah-mudahkan itu. Ya tentu dalam kaidah kita, yassiru wala tu'assiru. Bermudah-mudahlah kamu dalam beragama dan janganlah mempersulit diri. Nah, ini juga dalam hadis Nabi juga begitu disebut. Ya, ini menjadi kaidah juga. Ya, walaupun demikian kita nggak boleh lengah ya sebagai umat Islam, apalagi ini bagian dari momentum kita di bulan Ramadan untuk kita menjaga larangan Allah, kita mengerjakan perintah Allah. Tapi yang namanya manusia, ada yang khilaf, ada yang lupa, atau mungkin ya memang dia disengaja karena ketidakpengetahuan dia ya, sehingga mau nggak mau dia kena sanksi. Berpuasa dia nggak mampu, akhirnya ya dia kena denda itu. Ya, saya kira ini bisa disesuaikan bagaimana kita jangan sampai kemudian bersulit diri dalam beragama. Saya kira itu. Baik Ustaz. Ya. Untuk waktu pembayaran, jangka waktunya ada waktu terbaik nggak Pak untuk membayar kafarat ini? Kapan, atau dalam waktu 1 tahun setelah melakukan kesalahan tersebut harus dibayar, atau ada jangka waktu tertentu Ustaz? Ya, tentu dalam membayar denda semakin cepat semakin baik. Kalau kita hubungkan dengan kafaratnya adalah kita di bulan Ramadan, tentu ini momentum kita. Ya, apalagi ini masuk bulan Ramadan, jangan sampai lepas lagi di tahun Ramadan berikutnya. Karena itu saya pesan betul pada sahabat Lajismu ya, dimanapun kita berada, kalau memang ada di antara kita mungkin kita malu ya untuk menyampaikan kepada orang lain, ya bismillah lah kami dari Lajismu insya Allah bisa menjaga privasi itu. Silakan datang ke Lajismu, insya Allah kami akan juga menyalurkan dan menerima secara baik, dan insya Allah juga menjaga kerahasiaan itu. Yang mungkin bisa jadi ada di antara individu muslim dia malu ya, karena itu kita malulah di hadapan Allah. Kalau memang ada hutang itu segerakan bayar. Ini momentum di bulan Ramadan, apalagi kita doa mudah-mudahan dengan izin Allah di bulan Ramadan ini Allah betul-betul hapus itu kesalahan kita, dan momentum juga kita untuk berbagi di bulan Ramadan. Saya kira ini momentum yang tepat itu. Di bulan Ramadan kita banyak mengerjakan hal-hal baik, ya, mengingat kesalahan yang lalu. Ini kita perbaiki di bulan Ramadan ini gitu ya. Ustaz ya. Oke Ustaz. Berarti membayar kafarat itu boleh dilaksanakan atau dilakukan melalui lembaga amil zakat seperti Lajismu ini, boleh ya Ustaz? Ya, kalau di era saat ini saya sebagai akademisi termasuk juga memang praktisi di lembaga zakat kita di Lajismu termasuk DPS, saya sarankan karena sudah ada lembaga zakat yang mengelola dan menghimpun, menyalurkan dana zakat termasuk dana sosial keagamaan lainnya,
termasuk kafarat, ya sudah selayaknya kita melalui lembaga zakat. Ya, sebagai contoh lajismu. Ya, saya kira ini menjadi keharusan sebenarnya, apalagi kalau kita kembali kepada ayat-ayat tentang khudz min amwalihim, itu kan seharusnya lembaga resmi ya, yang memang betul-betul mereka secara sah sudah disahkan oleh pemerintah. Ya, seperti lajismu, insya Allah ini menjadi sarana untuk masyarakat ya membayar zakat, infak, sedekah lainnya, dan termasuk juga membayar denda kafarat ya. Saya kira itu. Baik. Ini sebelum kita akhiri di topik pembahasan kafarat ini, Ustaz, mungkin apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari adanya kewajiban denda kafarat ini, Ustaz, terutama dalam konteks kehidupan sehari-hari ini, Ustaz? Ya, hikmahnya adalah sebagai seorang muslim, jangan sampai kita lalai terhadap momentum terbaik kita sebagai umat Islam, khususnya di bulan Ramadan. Termasuk juga dalam berkata atau dalam berjanji, jangan sampai kita kemudian mengubar janji itu sehingga kita kena denda. Ya, termasuk juga dalam kafarat itu ketika ada perbuatan dosa besar dalam hal membunuh, menghilangkan nyawa manusia. Ini juga ada denda juga di situ, namanya kafarat. Termasuk juga kita bagaimana manfaatkan momentum Ramadan untuk kita benar-benar melaksanakan perintah Allah, dan jangan sekali-kali kita melanggar larangan Allah. Salah satunya adalah kita berhubungan suami istri yang dilarang di siang hari ketika puasa di bulan Ramadan, yang itu nanti kena denda yang namanya kafarat tadi itu. Ya, karena itu mari sebaik mungkin kita manfaatkan momentum ini sebagai bagian bagaimana kita sebagai individu yang bertakwa. Tentu dimensinya bukan hanya dunia tapi akhirat kelak. Karena itu silakan betul-betul kita berkaca diri, mengevaluasi diri, dan manfaatkan momentum terbaik kita di bulan Ramadan ini. Saya kira itu. Baik, itu dia Sobat Lazismu pembahasan kita terkait kafarat. Terima kasih Ustadz Dian Berkah atas waktu dan pencerahannya kepada kami terkait kafarat ini. Semoga informasi yang kita bahas ini bisa membantu Sobat Lazismu untuk lebih memahami terkait kafarat. Ingat bahwa setiap kesalahan ada jalan untuk diperbaiki, dan Islam selalu memberikan solusi bagi kita. Terima kasih sudah mendengarkan Sobat Lazismu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.